Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberinya kesempatan. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Suryani MAG selaku dosen pengampu pada matkul takrib hadis dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami akan membahas tentang takrib hadis dan metodenya. Di sini kami akan membahas tentang dua metode, yaitu yang pertama takrib hadis melalui riwayat pertama dan yang kedua takrib hadis melalui lafal pada matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Rahmat Ansori dan juga rekan saya Nopro Arianto, dan kirim salam dari kawan kami Tegar Sulaiman Nasution berhalangan hadir dikarenakan ada sesuatu hal. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan bagaimana pengertian takrib hadis dan juga metode-metode yang dilakukan dalam pentakhrijan hadis. Dalam hal ini metode yang akan kami jelaskan hanyalah dua metode, yaitu metode takrib hadis melalui riwayat pertama pada matan hadis dan juga takrib hadis melalui lafal pada matan hadis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang metode-metode pentakhrijan hadis, di sini kami akan membahas terkait dengan takhrij hadis itu apa. Takhrij hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Dalam hal ini di sini disebutkan sumber-sumber hadis yang asli, yaitu pada kitab-kitab asli hadis. Selanjutnya metode takhrij hadis. Dalam melakukan metode takhrij ini sebenarnya ada beberapa metode, yaitu ada 5 metode. Yang pertama takhrij hadis melalui awal matan hadis. Yang kedua takhrij hadis melalui lafal pada matan hadis. Yang ketiga takhrij hadis melalui riwayat pertama hadis. Yang keempat takhrij hadis melalui tema hadis. Dan yang kelima takhrij hadis melalui sifat atau status hadis. Dalam hal ini yang kami bahas hanyalah takhrij hadis melalui riwayat pertama hadis dan juga takhrij hadis melalui lafal pada matan hadis. Yang pertama, takhrij hadis melalui riwayat pertama hadis. Banyak dijumpai baik dalam karangan maupun dalam ceramah suatu hadis yang dikutip biasanya disebutkan perawi pertama sebelum matan hadis tersebut. Kemudian kolektornya setelah matan hadis atau keduanya diletakkan setelah matan hadis. Takhrij hadis melalui riwayat pertama hadis adalah cara pencarian atau penelusuran hadis berdasarkan pada riwayat pertama suatu hadis. Dalam hal ini sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dengan demikian, bahwa penelusuran hadis dengan cara ini adalah dengan menelusuri nama sahabat sebagai pertama ataupun sebagai periwayat pertama pada hadis tersebut. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memberikan cara bagaimana langkah-langkah dalam mentakhrij hadis melalui metode riwayat pertama hadis ini. Langkah pertama tentu saja kita harus mengenal siapa perawi pertama dalam hadis tersebut yang akan ditakhrij. Langkah yang berikutnya adalah mencari nama perawi yang diinginkan dari kitab-kitab. Kitab yang biasa digunakan adalah kitab musnad dan kitab atrof.
Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan menggunakan kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Di sini kami menemukan potongan hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh perawi pertamanya, yaitu Ibnu Abbas. Dalam potongan hadis tersebut berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharabi. Dalam potongan hadis tadi, yang menjadi riwayat atau perawi pertama adalah Ibnu Abbas. Maka kita cari terlebih dahulu dalam indeks hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Musnad tersebut. Ternyata ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal jilid 2 halaman 764. Setelah kita menemukan, lalu kita cari hadis yang redaksi matanya sama seperti hadis yang kita cari tadi. Lalu setelah kami cari, ternyata ada dalam halaman 829 dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal jilid kedua. Yang mana bunyi lengkap hadis tersebut sebagai berikut. Di antara keunggulan dari metode ini adalah mudah dan cepat menemukan sahabat yang meriwayatkan hadis karena sistematikanya berdasarkan alfabetis huruf hijaiyah. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan hadis yang dicari jika sahabat tersebut banyak meriwayatkan hadis. Contoh saja tadi seperti Ibnu Abbas, sulit kita mencarinya karena banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Masuk kita kepada metode yang kedua, yaitu metode takhrij hadis melalui lafal pada matan hadis. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan dan sebagai metode alternatif untuk dapat mencari atau menelusuri suatu hadis. Metode ini dipandang sebagai cara yang paling mudah karena peneliti cukup mengambil satu atau lebih dari matan hadis dengan cepat dari hadis yang dimaksud. Kitab ataupun kamus yang dijadikan rujukan pada metode ini yaitu kitab yang dikarang oleh Wensing, yaitu yang nama kitabnya adalah Al-Mu'jam Al-Mufarras, yang disusun berdasarkan huruf abjad yang menjadi penolong bagi kita sebagai mahasiswa untuk mencari hadis-hadis yang kita ingin tahrij tadi. Berikut kami uraikan contoh tahrij hadis melalui matan hadis menggunakan kitab Mu'jam. Dalam hal ini, sebelum kita mempraktekkan, ada beberapa rumus dalam kitab ini, yaitu lapas-lapas hadis dalam kitab Mu'jam ini merupakan bereferensi dari 9 kitab hadis dan memiliki simbol-simbol sebagai berikut. 1. Sahih Bukhari dengan lambang kha. 2. Sahih Muslim dengan lambang mim. Yang ketiga, Sunan Abu Daud dengan lambang dal. Yang keempat, Sunan At-Tirmizi dengan lambang ta. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i dengan lambang nun. Dan yang keenam, Sunan Ibnu Majah dengan lambang jim. Dan yang ketujuh, Sunan Ad-Darimi dengan lambang dal. Dan yang kedelapan, Muwatta Imam Malik dengan lambang to. Dan yang kesembilan, Musnad Ahmad bin Hambal dengan lambang hamim. Selanjutnya, ada suatu hal juga yang mesti kita ingat dalam kitab ini, yaitu kode-kode nomor dalam kitab tersebut. Yang pertama, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ad-Darimi, An-Nasa'i, Ibnu Majah merupakan menunjukkan angka bab, bukan angka hadis. Yang kedua, semua angka pada Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik menunjukkan urutan hadis, bukan bab pada hadis tersebut. Yang ketiga, 2 angka dalam Sunan Musnad Ahmad, angka yang lebih besar merupakan kode juz kitab.
Angka yang lebih kecil menunjukkan halaman hadis musnad yang berada dalam kotak, bukan di pinggir ataupun di bawah. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kami menemukan hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Langkahnya yaitu kita mencari kata pada lafal matan hadis. Dalam hal ini kami menentukan kata salama untuk kami cari ataupun untuk kami takhrij dalam kitab Al-Mu'jam. Ketika kita ingin mencari kata salama ini sangatlah mudah, karena akan berurutan sesuai abjad hijaiyah dalam kitab tersebut. Setelah kami teliti, ternyata kata tersebut terdapat dalam halaman 507. Di sini dijelaskan hadis ini salah satunya terdapat dalam kitab Sahih Muslim bab iman, urutan hadis yang ke-64 dan 65. Mari kita buktikan bersama betapa bagusnya metode ini. Silahkan kepada kawan-kawan untuk mencek langsung pada kitab Sahih Muslim yang linknya sudah kami kirim di grup. Dalam kitab Sahih Muslim bab iman, hadis yang ke-64 dan 65 itu terdapat pada halaman 49.